Plasternya disiapkan berapa? Di bagian apa aja? Di pipi, belakang telinga, dekat pipi. di pipi, kemudian di kasa yang ada lubangnya, terus satu lagi sebagai penanda ukuran selangnya kan dikasih. Berarti disiapkan 3 ya. Untuk tanda kecil aja, apalagi selangnya NBT bayi kecil. Direndam di air DBT. Beli aja sampai males lupa. Karena steril nggak boleh kena ya, jadi kita pada saat membuka harus tidak boleh tersentuh dengan kulit kita. Nah, alat-alatnya sudah siap semua. Kita seperti biasa cek program terapi medik terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah pasiennya bayi ya, ini pada bayi nyonya A usia misalnya 3 hari karena dia refleks hisapnya lemah misalnya, anggap aja dia BBLR ya atau prematur. Kemudian kita bawa ke tempatnya tadi ya. Kemudian kita sapa ibunya terlebih dahulu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dindia yang hari ini bertugas untuk melakukan pemasangan selang ke lambung anak ibu. Karena anak ibu ini lahirnya kemarin prematur ya Bu ya, dan juga berat badan lahirnya rendah, tidak sesuai dengan normal. Kemudian refleks hisapnya juga lemah sehingga tidak bisa menyusui ya Bu ya. Kemarin ibu agak kesulitan daripada adiknya nanti dehidrasi, kekurangan nutrisi, sehingga ini tadi sama dokter diputuskan untuk dilakukan pemasangan selang di dalam lambung anak ibu. Nanti ibu tidak usah khawatir, nanti prosesnya selang itu masuk ke hidung dan nanti akan langsung ke lambung, sehingga nanti semua makanan yang akan diberikan nanti akan melalui selang tersebut. Bagaimana? Apakah ibu bersedia? Kalau ibu bersedia silahkan tanda tangan inform consent. Kemudian setelah itu kita cek privasi ya, ditutup sampirannya. Kemudian karena ini bayi berarti suhu ruangan harus dicek juga, tidak boleh terlalu dingin ya, harus suhunya yang hangat. Kemudian jika ada jendelanya harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian karena ini NGT maka posisinya dia adalah apa? Semivolar. Kayak setelah duduk ya, agak ekstensi dengan sudut kurang lebih agak naik. Nah seperti ini. Tata dulu. Semivolar. Kalau pada dewasa kan disangga gini ya, kalau bayi juga sama. Nah setelah sudah, baru kita menggunakan celemek plastik. Wih, dingin. Cuci tangan. Setelah sudah cuci tangan, kemudian kita bukai semua peralatan yang akan digunakan. Buka instrumen, tutupnya dibuka, kemudian komnya juga dibuka semua. Setelah itu ini jeli juga harus sudah disiapkan ya, dicuci.
siapkan. Makanannya juga sudah harus siap ya, yang akan dimasukkan. Kemudian ini akan juga disiapkan juga. Kemudian squid ini nanti untuk mengecaikan juga sudah harus siap. Setelah itu baru kita menggunakan hand spoon bersih ya ini. Pasang handuk di bawah kepala. Ini sih adik ya. Pasang dulu handuknya. Meskipun bayi harus diajak ngobrol ya, bukan diem aja. Meskipun dijawab-jawab sendiri ngomong-ngomong sendiri ya. Terus setelah itu dipasang alas dada. Kalau di orang dewasa kemarin telak sama ini, kalau bayi kalau ada ini ya tidak apa-apa, ini aja yang cukup. Isi adik pasang dulu. Setelah sudah, kemudian dibersihkan dulu ya area hidungnya. Enggak betul sih. Oh, mesti kunci. Nah, ini kemudian Itu cahayanya enggak sih? dekatkan. Setelah itu ini DTT ya juga didekatkan. Stetoskop juga didekatkan sama klipnya. Setelah sudah, baru kita menggunakan handphone yang steril. Dicuci, direndam di larutan enzimatis, dibuka secara terbalik. Kemudian kita pakai handphone steril. Kemudian ini kan sudah steril ya, jadi kita boleh pegang selangnya. Nah, kalau selangnya sudah ini ada apa namanya terbuka seperti ini ditutup. Berarti saudara tidak perlu menggunakan klem. Kalau yang kemarin modelnya kayak dewasa terbuka, maka ini sebelumnya harus diklem terlebih dahulu biar tidak ada udara yang masuk. Karena kalau ada udara yang masuk nanti kembung. Kecil ya daripada dewasa yang kemarin. Nah, kita ukur dari prosesus sifoideus ke hidung, dari hidung ke telinga. Nah, setelah itu baru diberi Tanda. Setelah diberi tanda, ambil kasa, dioleskan ke jeli pelumas, kemudian diolesi dari pangkal ke ujung. Ya. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan pincet. Isi adik ya. Nah, pada saat saudara memasukkan juga harus dicek reaksinya, apakah dia kebiruan atau tidak, tersedak atau tidak.
tidak gitu ya. Kalau tersedak atau kebiruan Mas, ditahan dulu, kemudian baru dimasukkan pelan-pelan. Diem enggak? Anggap aja tandanya di sini ya. Nah, setelah sudah, ini kemarin ada berapa pengecekan? Tiga. Apa saja? Pakai Dimasukkan stetoskop. di air DTT. ya, dimasukkan, dibuka, Kalau dimasukkan. berarti Kalau ada tanda gelembung-gelembung udara, paru-paru. berarti masuk ke Paru-paru. Karena kalau masuk di lambung tidak ada gelembung-gelembung Udara. Kemudian ditutup. Setelah itu cara kedua Menggunakan stetoskop. dengan menggunakan stetoskop. Kita taruh di bagian lambung ya. Kemudian masukkan udara sedikit. Nah, ini sebelum dibuka ini ditekuk dulu. Karena biar tidak ada udara yang Masuk. Ditekuk selangnya. Ini tutupnya baru dibuka. Ini masukkan dulu. Kalau sudah masuk baru ini diluruskan. Kemudian didengarkan. Kalau terdengar bunyi duk berarti sudah tepat masuk ke lambung ya. Setelah itu cara ketiga langsung diambil sekalian cairannya. Kalau warnanya hijau kekuningan berarti tepat masuk di Lambung. Setelah itu ini ditekuk lagi. Baru ini dicabut. Ini di selesai. Berarti ini NGT sudah tepat masuk di lambung. Maka langkah berikutnya yaitu memasukkan cairan ya, sesuai dengan advis dari dokter atau ahli gizi. Misalnya 1 kali masuk itu 200 ml misalnya. Kalau 200 ml berarti pertama kita masukkan air dulu sekitar 20 cc. Sama kayak tadi, ditekuk dulu baru dibuka, masuk baru diluruskan. Dimasukkan secara pelan-pelan, ini air terlebih dahulu. Kemudian ditekuk lagi selangnya. Bayinya apa kak lagi bilang ya kayak. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini bayi berarti susu. Tadi sudah masuk 120, ini susunya saya mau masukkan 180. Tapi katanya 200. Berarti nanti sesuai kebutuhan ya, kalau 180 ya saudara masukkan sebanyak 180. Ditekuk, dibuka lagi secara pelan-pelan sambil diamati. Di sini kalau mau difiksasi lagi boleh biar tidak bolak-balik lepas. Tapi kadang mesak nih ya, kalau bolak-balik kebanyakan plester kan juga iritasi untuk bayi, kulitnya masih halus. Tutup. Nah, kemudian kalau masih ada obat yang dimasukkan, masukkan obat terlebih dahulu. Kemudian nanti susu, baru terakhir dibilas dengan Air putih. Sudah selesai. Kemudian baru difiksasi
konsultasi. Ini tetap kita bungkus ya. Kemudian di register. Ini fungsinya biar tidak ada kuman yang masuk lewat tutupnya, karena kalau namanya semut kan bisa masuk aja kemana-mana ya. Setelah sudah, kalau ini dirasa saudara harus memfiksasi biar gak gampang lepas, maka difiksasi lagi di bagian pipi. Apa ada sebelah sana? Biar kelihatan. Sudah, setelah itu ini sih ada ya, ini diambil alasannya. Aduh, sulit Kalau deh. kotor berarti masukkan di tempat pakaian Terkupas. kotor, Kotor. handuknya juga diambil. Sih ada ya. Kemudian ini posisinya dikembalikan ke posisi semula. Rapikan alat. Masuk di sampah medis. Ini kalau ini boleh masuk di tempat sikuit ya, septic box. Kemudian kalau ada peralatan yang kotor sudah kita gunakan, direndam di parutan enzimatis secara bersamaan. Dimasukkan sambil kita dekontaminasi celemek, kemudian dibersihkan pensiunnya. Lepas celemek plastik. Setelah itu kita sampaikan kepada ibunya. Ini ibu, ini tadi sudah ya saya pasang. Jadi nanti waktunya minum susu nanti akan juga lewat di NGT ini ya, sampai ibunya, sampai adiknya ini nanti sudah punya refleks, isapnya sudah membaik dan bisa menyusu secara langsung. Nanti kalau ada masalah silakan ibu menghubungi saya di ruang jaga. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa terakhir adalah dokumentasi. Sama ya kayak infus tadi, harusnya ada dokumentasi, tadi terlewat. Jadi kalau infus ya ditulis saja tanggal berapa, jam berapa, telah dilakukan pemasangan infus pada nyonya siapa, dengan jenis infusnya apa, berapa tetes per menit, kemudian apakah selama pemasangan infus itu ada tanda gejala lain, misalnya kayak kebiruan, bengkak atau lain sebagainya. Tanda tangan, nama terang. Kalau NGT berarti yang didokumentasikan adalah telah dilakukan pemasangan NGT pada bayi dengan menunjukkan bahwa bayi normal ya, tidak tersedak, tidak ada menunjukkan tanda berwarna kebiruan. Kemudian ditulis di situ airnya 20 cc misalnya, kemudian nutrisi dalam bentuk susu sebanyak 180 cc, tanda tangan, nama terang. Kalau ada obat, obatnya dimasukkan apa yang secara oral. Sudah selesai, ini dirapikan, dikembalikan ke ruang jaga. Sudah. Tadi